إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد الحمد لله على إحسانه والشكر على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله الداعي إلى الله ورضوانه. Alhamdulillah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Wa aqul lakum jami'an ya ayyuhal muslimun ahlan wa marhaban bikum bi hudurikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab kita datang pada malam hari ini sebagai amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadi jalan sebab kebaikan bagi kita untuk istiqomah. Iya. Jemaah sekalian, seorang hamba tatkala dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau dia menjadi seorang muslim, maka tidak cukup hanya beribadah, hanya beriman kepada Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat kepada dirinya, yaitu summa istaqamu. Summa istaqamu. Kemudian dia beristiqamah. Iya. Anda beriman, Anda muslim. Tapi tahun 2003 bagus ibadahnya, bagus imannya. Iya. Tapi tahun 2004 atau 2024 turun. Iya. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Maka istiqamah itu menjadi penting. Iya. Jadi ingat jamaah sekalian, kajian kita pada malam hari ini adalah mensyukuri nikmat Ar-Rahman yang terlupakan. Apa maksudnya? Nah, ini akan kita bahas sedikit ya. Masih di kitab tauhid sebenarnya, cuman menjadi indah kalau kita berikan judul. Iya. Jamaah sekalian, nikmat dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu tentu sangat banyak sekali. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, seandainya kalian ingin menghitung dan tahu itu nikmat Allah lah untuk Tuhan. Jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, bisa kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Nah, nikmat yang kita bahas pada malam hari ini bukan sembarang nikmat. Bukan sembarang nikmat. Nikmat yang betul-betul paling besar. Iya. Yang kadang-kadang kita menganggap itu bukan kenikmatan yang harus kita syukuri. Iya. Kita menganggap bahwa kenikmatan itu apa yang kita nampak, kita rasakan, atau yang sudah kita gunakan, atau yang kita simpan. Iya. Maka ini keliru. Ini keliru. Nanti kita akan jelaskan sedikit kenikmatan yang akan kita jelaskan atau kita kaji pada malam hari. Dan ini semua orang paham nikmat tersebut. Tidak ada orang yang tidak paham tentang nikmat tersebut. Anak kecil pun paham itu. Ya, cuman kadang seorang itu untuk menerima dan mengilmui kenikmatan itu dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari itu yang kadang-kadang berbeda antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Padahal sama itu, ayatnya sama, hadisnya sama, rukunnya sama, tapi cara memahaminya berbeda. Iya. Nah, ini sama dengan yang lainnya, ya. Sama-sama sholat maghrib, sama-sama umroh, sama-sama jihad, tapi kok ada yang diterima, ada yang tidak diterima, kan begitu? Sama-sama muslim, tapi kok keislamannya di sisi Allah Subhanahu wa taala selalu diijabah semua doanya, semua permintaannya dijawab oleh Allah. Ada muslim yang setiap kali berdoa tidak dijawab oleh Allah, bahkan dia dihinakan oleh Allah, bahkan disesatkan oleh Allah. Ya, maka ini menjadi catatan kita semua.
Baik jemaah sekalian, ya nikmat apakah itu? Nah ini semua orang paham lah ini. Ya, ini masuk dalam rukun iman sebenarnya. Ya, masuk dalam rukun iman. Cuma di sini disebutkan memang secara rinci, ya, bahwa kenikmatan yang dimaksud di sini adalah ya al-iman, keimanan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba, Anda sholat, Anda berpuasa, Anda melakukan semua jenis ibadah, ya, tetapi dalam hati Anda tidak ada keimanan yang betul-betul benar, jujur kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadah Anda, sholat Anda, puasa Anda itu kualitasnya menjadi menurun, menjadi tipis. Nikmat itu. Semua amal ibadah Anda yang Anda lakukan itu ditentukan dengan seberapa dalam mensyukuri nikmat yang namanya beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini semuanya kena. Di sini letak perbedaan. Ada orang yang bersyukur, ada yang nggak bersyukur. Ada yang kurang bersyukurnya, bahkan ada yang kufur. Ada yang mengeluh, bahkan ada yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya keluar dari Islam. Iya. Karena tidak mensyukuri nikmat dan karunia yang paling besar bagi dirinya, yaitu beriman dan menerima Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan suri teladannya, panutannya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kenapa kita harus mensyukuri beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita singkat-singkat saja. Ya. Yang pertama, Anda sholat, Anda berpuasa. Ya. Yang ibu-ibu berhijab. Pertanyaannya adalah, dari mana Anda tahu sholat yang benar? Dari mana Anda tahu hijab yang benar? Dari mana Anda tahu cara meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar? Ya. Dan dari mana kita semua tahu cara berislam dengan benar? Dari mana? Apakah dengan belajar sendiri? Atau dengar sana dan dengar ini? Ataukah lewat mimpi? Iya. Maka tentu tidak ada jawaban yang lain kecuali cuma satu jawaban. Dan jawaban tersebut adalah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Bayangkan ya, kalau Anda tidak beriman dengan Nabi SAW, bagaimana Anda itu mau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau Anda tidak memahami, tidak mau mempelajari, mengikuti orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan, Allah angkat orang tersebut menjadi satu-satunya orang yang paling memahami tentang hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kajiannya tauhid ya, kita tidak keluar dari situ. Ini kajian tentang masalah qalbu ya, hati. Ya, makanya kenapa banyak masalah. Ya, kemudian banyak ujian, kadang tidak menerima dengan ujian. Salah satunya masalahnya pada rukun yang kedua ini, dalam rukun syahadat. Ya. Dia ikhlas kepada Allah, dia ibadah kepada Allah. Tapi kalau ditanya, kenapa kamu tidak mengikuti Rasulullah dalam berhukum, dalam memutuskan sebuah perkara? Jawabannya, saya ikut perasaan saya. Ya, ini ibu-ibu paling banyak. Setiap masalah rumah tangga pasti yang diikuti perasaannya. Iya. Makanya belum menjadi berbahaya kehidupan yang seperti itu. Ya, siapapun dia. Maka kenikmatan beriman dan menerima Rasulullah sebagai al-hakim. Kedua, ya. Tadi yang pertama, Nabi yang mengajarkan kita cara beribadah dengan benar. Oke, itu yang pertama. Baik itu sholat kita, puasa kita, haji umroh kita, bersedekah kita,
termasuk bermuamalah kita, berakhlakul karimah, berhijab. Itu Rasulullah yang ajarkan ya. Jadi kalau ibu-ibu ngaji tauhid itu syaratnya itu cuma satu. Bapak-bapak juga ini, kalau mau ilmu tauhid itu masuk ke dalam hati Anda, syarat yang paling pertama itu Anda tidak boleh dan terlarang menggunakan perasaan. Ingat, ya, itu syaratnya. Tidak boleh kalau ngaji tauhid pakai perasaan. Ya, makanya kenapa orang kalau ngaji tauhid itu hatinya itu yang keras menjadi lembut. Ya gitu. Karena awal dia hidup ini dia nggak belajar tauhid, tapi dia ikut perasaannya. Itu awalnya begitu. Sehingga perasaannya itulah yang membentuk karakter hatinya menjadi keras. Baru nanti belakangan dia belajar tauhid. Oke, di umur 30, 25, 17, betul nggak? 40, 50, baru dia ngaji tauhid. Oh, ternyata tauhid itu begini. Hatinya sudah keras duluan. Iya, baru dia cari pelembut untuk melembutkan hatinya dengan ilmu tauhid. Makanya kalau mengajar atau belajar tentang ilmu tauhid itu, ingat, syaratnya cuma ini, nggak boleh pakai perasaan. Dilawan itu dengan dalil, ya, dengan wahyu. Dan wahyu itu jamaah sekalian masuk di dalamnya bukan cuma Al-Quran, tapi hadis. Ini kadang-kadang sebagian orang salah paham ya. Bahkan para dosen itu dianggap bahwa ini kan cuma hadis katanya. Ini dia nggak ngerti tentang ilmu tauhid ya. Dianggap bahwa yang boleh atau tidak boleh diselisih cuma Al-Quran. Adapun hadis ini kan dari Nabi. Nah, dia nggak ngerti. Wahyu itu ada dua, ya. Wahyu berupa Al-Quran, wahyu berupa Al-Hadis. Ya. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha." Allah rekomendasikan, Allah tazkiyahkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berikan keterangan secara khusus bahwa apa yang diucapkan Muhammad itu semuanya wahyu. Bukan ucapannya itu, bukan. Semuanya wahyu. Makanya ketika Nabi SAW berijtihad dalam memutuskan suatu perkara, ditegur langsung oleh Allah. Ya banyak kisah ya dalam Al-Quran yang Allah menegur Nabi SAW secara langsung. Nah itu beliau menggunakan perasaan, langsung ditegur. Gak boleh, harus pakai wahyu. Wahyunya dari Jibril alaihissalam. Begitu ya. Jadi jemaah sekalian, bagaimana memahami keimanan kepada Nabi SAW itulah kunci keselamatan dan kebahagiaan. Demikian pula munculnya musibah, munculnya fitnah, ujian karena tidak memahami hakikat keimanan dan kenikmatan dari Nabi SAW. Ya. Jadi kalau ibu-ibu galau, suka marah, emosi, minta cerai kepada suaminya, berarti Anda tidak memahami hakikat nikmat kepada Nabi SAW. Tauhidnya itu jauh. Nggak boleh, berbahaya. Ini ibu-ibu paling sering. Salah sedikit suaminya cerai aja, pisah aja, inilah, itulah. Salah sedikit, ingat, sudah kita sebutkan di awal, ahli tauhid itu orang yang tidak boleh menggunakan perasaannya dalam memutuskan perkara. Itu ahli tauhid. Makanya Nabi SAW menyebutkan keutamaan ahli tauhid itu, diantaranya adalah orang yang jenazahnya disolatkan oleh 40 orang ahli tauhid, maka dia akan mendapatkan keringanan dari fitnah kubur. Hadisnya sahih. Luar biasa ahli tauhid. Jadi pahami kalimat tauhid itu. Di antaranya enggak boleh memutuskan perkara menggunakan perasaan. Ini tegas kita sebutkan, karena awal bencana dalam rumah tangga itu karena perasaan yang mendominasi. Oh, ini kalau suaminya salah sedikit, udah cerai, udah pisah, lari dari rumah. Ini enggak paham tauhid.
Awal muncul musibah karena tauhidnya tidak paham. Dan itu semua hal, baik dalam bernegara, berbangsa, dan berkeluarga. Karena sebab tidak memahami hakikat keimanan dan hatinya menerima Nabi SAW sebagai satu-satunya yang diikuti dalam kehidupan. Masih ada yang diikuti. Apa yang diikuti? Siapa? Perasaan. Ini Masya Allah, ahlan wa sahlan. Ini saudaraku ini apa ya? Nah, ini saya kira anggota dewan ya. Semoga ke depan jadi anggota dewan notaris. Dewan apa? Baik. Jadi kita lanjutkan. Jadi begitu ya, ibu-ibu sekalian. Jadi kunci keberhasilan, kebahagiaan, kesuksesan itu ketenangan jiwa, ketenangan batin. Cuma satu kuncinya. Dan kunci ini yang disebutkan oleh ulama, bahkan oleh Nabi SAW, miftahul jannah. Sekarang saya tanya, saya agak ke belakang, ya, kunci surga. Sekarang kalau disebutkan, kenapa disebutkan kunci surga? Karena surga itu semua isinya kenikmatan. Kan begitu. Saya ulangi ya. Surga seluruhnya isinya kenikmatan. Tidak ada lagi kesengsaraan, kegalauan, kesedihan, tidak ada lagi di surga. Maka kuncinya itu juga berupa kenikmatan. Bisa? Karena surga adalah seluruhnya isinya adalah kenikmatan, maka kuncinya juga adalah kenikmatan. Kenikmatan apa yang dimaksud? Kenikmatan beriman kepada Nabi SAW. Jadi kalau ada yang beriman kepada Nabi lalu hatinya nggak nikmat, aduh beban hidup ya, kemudian jadi berantakan semua urusan, berarti dia tidak memahami dengan benar hakikat keimanan ya, dan penerimaan dirinya terhadap Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini yang kedua, ya. Jadi kenikmatan Nabi SAW yang pertama mengajarkan kita beribadah, kedua sebagai hakim. Ahlan wa sahlan. Iya. Nabi sebagai hakim. Ya. Nah, ini menjadi penting ya. Ini kenikmatan yang luar biasa. Jadi setiap kali Anda berjalan di muka bumi ini, ya, apapun kondisinya, apapun pekerjaannya, apapun profesinya, berapapun besar gajinya, ingat baik-baik kajian kita. Semua harus kembali kepada satu kenikmatan yang kadang kita lupa, yaitu beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Pokoknya ada masalah, ingat beriman kepada Nabi Muhammad. Apapun musibah, tantangan, masalah, fitnah, ingat Nabi Muhammad SAW. Maka disebut kunci keselamatan, kebahagiaan dunia wal akhir. Jadi kemana-mana itu Pak Bu, Anda itu nggak boleh bawa deposito, nggak boleh bawa buku tabungan. Ini yang keliru. Iya. Bukan kita nggak butuh dengan kebahagiaan dunia. Iya, silahkan aja. Cuma kalau itu menjadi pegangan Anda dan menganggap bahwa itulah kunci kebahagiaan, nah itu cilaka. Itu menjadi cilaka. Memang kesannya bahagia, tapi hakikatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala justru itu adalah malapetaka. Dari sisi mana malapetaka ini? Saya tanya. Yang Anda gunakan malam ini, baik itu baju, celana, hijab, mobil, motor, akan dihisap tidak? Siapa yang bisa bilang tidak dihisap? Dihisap semua. Kalau dihisap artinya apa? Musibah, malapetaka.
Kalau Anda bisa menjawab, alhamdulillah. Kalau tidak, malah petaka kan masalah. Tapi kalau Anda beriman dengan Nabi SAW dengan sebenar-benar keimanan, maka ini adalah keselamatan dan kebahagiaan. Iya. Bayangkan ya, orang yang membawa semua harta dan orang yang membawa keimanan kepada Nabi SAW. Kira-kira siapa yang paling beruntung di sisi Allah? Dia membawa semua harta dunia, 10 triliun uangnya, tapi ada tukang becak atau ada misalnya pegawai, dia cuma bawa keimanan kepada Nabi SAW dengan benar. Dia selalu menerima apapun keputusan Nabi SAW dalam kehidupannya. Dia selalu mengikuti Nabi sesuai kemampuannya. Dia dahulukan Nabi dan semua manusia yang ada di atas muka bumi. Dia hanya modal itu saja. Summa istaqamu, dan dia istiqomah sampai hatta atanal yaqin, sampai datang kematian. Siapa yang paling beruntung? Ya orang yang beriman dengan Nabi SAW. Karena tidak ada ya, punya sesuatu yang melebihi harta dunia. Ini kita sebutkan ya, karena ini penting. Karena saya sudah sebutkan di awal, syarat ngaji tauhid, tinggalkan perasaan Anda di luar, jangan dibawa. Kok Ustaz ngomong gitu? Ya memang begitu. Kalau kita sudah melapisi perasaan lebih dulu dari dalil, nah itu berbahaya. Pulang dari sini itu kacau sudah itu, nggak ada bekasnya. Karena kan kita gunakan perasaan lebih dulu kan. Tapi kalau Anda lepaskan dulu perasaannya, saya tidak mau ikut perasaan saya. Yang saya ikut dalil, wahyu dari Allah, baik itu Quran maupun hadis. Itu Anda pulang ke rumah itu, hidup itu sudah menjadi, ternyata hidup ini ya, ringan. Yang membuat hidup Anda berat karena hati Anda sendiri dipenuhi dengan segala macam perasaan dan persangkaan. Iya. Kayaknya nanti saya susah ini. Kayaknya nanti saya tidak ini nih. Kayaknya nanti saya ini nih. Kayaknya begini dan kayaknya begitu. Semua begini dan begitu. Maka ya, saya nasihatkan kepada diri saya dan jemaah sekalian, sekali lagi, nikmat yang paling terbesar, terindah itu selain kenikmatan beriman kepada Allah, tentu adalah kenikmatan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau Anda sudah beriman dengan benar seperti ini, Anda kuasai kenikmatan ini, paham betul dia. Ya. Kita sebutkan tadi yang pertama, wajib kita bersyukur setiap hari. Kenapa bersyukur, Pak? Ustaz, kenapa saya bersyukur? Gaji saya cuma 500.000, kadang-kadang seminggu atau kadang 1 bulan 1,5 juta. Kenapa saya harus bersyukur, Ustaz? Kan kurang. Nah, ini yang kita mau luruskan malam hari. Pak, Bu, ingat. Iya, kata Imam Ahmad, Anda mati kelaparan, nggak makan Anda, nggak minum Anda, tapi kalau Anda beriman, insya Allah Anda masuk surga. Tapi kalau Anda dalam keadaan kenyang, banyak ini dan itu, tapi Anda tidak beriman kepada Nabi SAW, nah itu siap-siap bisa jadi Anda masuk neraka. Indah tidak ucapan beliau, indah. Jadi ukurannya adalah keimanan pada Nabi SAW. Ini yang hadir semua di sini, ya, alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Semoga kita betul-betul ya, beriman kepada Nabi SAW. Maka tingkatkan keimanannya dengan cara menjadikan Nabi sebagai hakim, orang yang berhak memutuskan perkara apapun masalahnya. Terkadang kita menganggap kadang-kadang ini enggak enak dengan perasaan kita, ya, maka tetap kita dahulukan keputusan Nabi SAW daripada perasaan kita. Ini contoh dan lain sebagainya. Kan kita mau mencari jalan kebahagiaan dan keselamatan, kan itu intinya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga bahkan dalam Al-Qur'an, in labistu illa yauman. Jamaah sekalian, kehidupan di dunia ini
Itu berapa lama? Coba. Menurut Anda berapa lama kita hidup di dunia ini? Kata Allah, sebagian riwayat itu menyebutkan kalau tidak salah 8 hari. Tapi sebagian riwayat menyebutkan 1 hari saja kehidupan di dunia. Mau dia umur 80 tahun, 90 tahun, itu dianggap 1 hari dalam kehidupan akhirat. Coba, illa bistum illa yaum, yang kamu habiskan dalam kehidupanmu di dunia ini, di sisi Allah itu dianggap 1 hari. Ajaib. 1 hari kita diberikan Allah, tapi apa yang kita isi? Ya. Makanya kenapa ngaji tauhid itu berat, Pak. Ya. Karena surga itu mahal dan berat, maka ujiannya juga berat. Ya. Kalau makin berat kan makin bagus. Ya. Hakikatnya seperti itu. Jadi kalau kita jamaah sekalian mau beriman dengan Nabi SAW itu, kata Nabi SAW itu, Anda seperti menggenggam bara api. Ini kita masih mengupas tentang Nabi SAW itu. Itu menggenggam bara api, saking panasnya itu. Kenapa panas? Saking beratnya mengikuti Nabi. Kok bisa Ustaz? Ini jangan ada yang tersinggung ya, jangan ada yang merasa tidak. Nabi SAW itu punya kehidupan, dan kehidupan Nabi SAW itu selalu penuh dengan kekurangan. Itu dia. Sementara kita yang hadir di sini semua mencari kelebihan. Coba, kalau kita mau jujur ya, mau jadi pengikut Nabi itu bersiap-siap dengan ujian, dan ujian yang paling sering dihadapi adalah kefakiran. Kalau ikut Nabi itu pasti berkurang harta, artinya secara nominal, tetapi di sisi Allah justru bertambah. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Ya, ini yang pertama. Nabi sebagai hakim, pemutus perkara. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa wa min ummatin illa khala fiha nadhirun. Setiap dari umat itu kami jadikan 1 orang nazirun, peringatan. Ya. Jadi semua nabi, ya, semua umat terdahulu itu ada seorang nabi yang menjadi nazir, pengingat atau peringatan kepada umatnya sebagai hakim dalam hal memutuskan perkara dalam kehidupan kita. Kemudian Nabi SAW juga ya punya hal yang jangan sampai kita menganggap bahwa Nabi itu punya kedudukan melebihi manusia biasa. Ya, maka disebutkan di sini bahwa Nabi SAW itu tidak memiliki sifat kekhususan ar-rububiyah wal uluhiyah. Artinya Nabi tidak diberikan oleh Allah sifat rububiyah, menciptakan sesuatu ataupun berhak untuk diibadahi, disembah. Berharap dengan Nabi, ya walaupun Nabi sudah meninggal, dia berharap dengan kuburan Nabi dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang perlu kita jaga. Iya. Jangan sampai ada seorang itu terkadang dia menganggap bahwa walaupun Nabi sudah meninggal, tapi harapan kepada Nabi SAW untuk ya dia menyampaikan hajat-hajatnya kepada Nabi SAW itu akan dikabulkan oleh Allah karena dia melalui perantara Nabi SAW. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Ya, ini ayat yang menyebutkan tentang kedudukan Nabi itu manusia biasa. Katakanlah wahai Muhammad, la amliku li nafsi, saya tidak mempunyai sedikit pun kekuasaan tentang diriku. Ya, baik itu bisa memberikan manfaat maupun mudarat kepada manusia, kecuali masya Allah, apa yang telah Allah kehendaki. Ini dalil ya bahwa Nabi
manusia biasa. Tidak diberikan Allah kekuasaan menentukan ini bisa memberikan mudarat maupun maslahat. Dan salah satu banyak kejadian Nabi pernah mengalami kesusahan dan kepayahan. Di antaranya Nabi diracun, ya. Nabi SAW diracun oleh orang Yahudi. Nah, ini salah satu bukti bahwa Nabi tidak bisa menghindar dari namanya racun. Yang kedua, Nabi SAW pernah patah, ya, gigi gerahamnya, iya, berdarah, ya, karena walaupun sudah ada lapisan baju besi tapi menembus, ya, sampai ke pipi beliau, kena gigi beliau berdarah dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW itu memang sama dengan kita, ya, sama dengan kita. Tidak memiliki sesuatu yang khusus sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Ya, ini penting supaya betul-betul kita memahami bagaimana hakikat kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah sekalian, kemudian kata beliau wal iman bir rusul yatadammanu arba'ata umur. Iya. Keimanan kita kepada para rasul itu mempunyai dua, iya, atau 4 kandungan, atau 4 hal. Yang pertama bahwa beriman kepada apa yang mereka bawa, seluruhnya adalah hak minallahi ta'ala. Itu kebenaran dari Allah. Apapun yang mereka bawa semuanya itu benar. Tidak boleh ada yang meragukan itu. Iya, maka kita sebutkan tadi diantaranya adalah wahyu. Iya, wahyu yang Allah wahyukan pada mereka. Tidak boleh seorang itu dia ragu dengan hadis Nabi kecuali hadisnya palsu. Iya. Adapun kalau hadisnya sahih, tidak boleh dia ragu. Karena ini bukti keimanan dan penerimaan hati. Iya. Iman itu jamaah sekalian harus dilatih. Dan cara untuk melatih keimanan adalah al-qabulu, dia menerima. Iya. Apapun yang datang pada dirinya, atau yang dia dengar, atau yang dia baca, hendaknya dia menerima. Menerima dulu. Perkara dia mengamalkan itu urusan lain. Kalau menerima semua orang bisa. Kalau Anda tidak bisa menerima, ini awal dari kebinasaan Anda nanti. Iya, awal dari kesusahan seorang hamba itu kalau dia sudah tidak mau menerima hadis Nabi, nanti akan muncul musibah, ujian, dan dia akan disesatkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ini ayat tentang bagaimana seorang itu hati-hati dengan Nabi SAW. Kita selama ini, ya, selalu menganggap, ya, hati-hati, ya, jangan kamu sampai kamu nggak sholat, hati-hati jangan sampai kamu durhaka dengan orang tua, betul, hati-hati jangan sampai kamu buka puasa di bulan Ramadan. Tapi pernahkah kita mengingat ayat tadi? Hati-hati kalian durhaka dengan Nabi SAW. Lihat apa yang akan terjadi. Lihat ayatnya. Ya. Ayatnya ayat yang sangat muhkam, jelas, tidak ada di situ samar-samar atau keraguan. Wa may yushakkikir rasul. Siapa di antara kalian yang menyakiti, ya, menyakiti Nabi SAW. Nabi sudah meninggal. Bagaimana cara kita menyakiti Nabi? Itu tadi. Kalau ada hadis Nabi, ada yang nasihati, Nabi melarang kamu minta cerai kepada suamimu. Tidak apa-apa, itu dia. Ini perempuan, ya, ibu-ibu, jangan main-main. Ini ayat. Kalau Anda menyakiti Nabi, caranya adalah Anda menolak nasihat dan petunjuk Nabi. Dilarang wanita minta cerai kepada suaminya dengan kecuali dengan syarat. Kalau syarat itu tidak terpenuhi, jangan cari-cari, oh kayaknya ini begini, atau direkam lagi. Tidak boleh begitu. Ini ibu-ibu, ya, tidak boleh. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikuatkan
di atas keimanan kepada Nabi SAW. Ini ayatnya indah sekali ya buat kita semua. Jangan sampai kita menganggap bahwa menyakiti Nabi itu tidak ada, Nabi sudah meninggal, keliru. Ayat ini tetap berlangsung sampai hari kiamat. Dan diantaranya adalah jangan kalian ya menyakiti orang yang mengikuti Nabi SAW, termasuk di dalamnya. Orang menggunakan hijab, orang sholat, ya kita sakiti mereka, kita hina mereka, tidak boleh. Dan lain sebagainya. Semoga Allah memudahkan kita karena sudah azan. Insya Allah kita akan lanjutkan di sesi yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.